gue masih diem-diem aja. Nama kamu siapa ya? Nama saya Dewi, Dok. Begini Dewi, Ya? saya harap kamu bisa menyelesaikan studi ini dengan baik. Karena menurut pengalaman saya, banyak yang gagal. Oh gitu, Dok. Iya, Saya harap juga saya bisa menyelesaikannya. ini ruangannya. Semua organ tubuh manusia saling berhubungan. Makanya, bila ada kerusakan pada organ vital seperti jantung, liver, ataupun ginjal, maka akan mengganggu. Tangannya bergerak, Dok. Tenang, ini merupakan efek kejut dari jaringan otot yang meregang. Kalau mayat yang belum lama mati, belum dari 24 jam, maka jaringan tubuhnya banyak yang bergerak. Dok, matanya kebuka, Dok. Dok, matanya bergerak, Dok. Kenapa matanya ngedipin kamu? Tenang, saya maklum mahasiswi baru seperti kamu pasti ada rasa takutnya. Tapi saya yakin perlahan-lahan kamu akan terbiasa. Tapi Dok, matanya benar-benar. Sudah. Gini aja, sekarang kamu cek dan analisa mayat ini. Penyebab dari kematiannya, apakah organ kepala, jantung, liver, atau yang lainnya? Nanti kamu beri laporan ke saya. Saya tunggu di ruangan saya. Dok, tunggu dulu, Dok. Dok. Dokter mana ya? Sepi banget sih. Aduh, dokter ninggalin sini. Hah? Mayatnya kemana? Dokter, saya mau keluar. Kenapa kekunci? Dokter, tolong! Dokter, tolong! Mayatnya kenapa bisa di bawah? Ya ampun. Dewi, lu gak boleh takut. Lu gak boleh takut.
ngapain aja si Dewi ya? Hah? Hampir 4 jam? Jangan-jangan ada yang nggak beres kali. Loh, Wi, Dewi, bangun Wi, ngapain di sini? Wi, hah? Dok, tolongin saya. Mayatnya hidup, dok. Mayatnya hidup, dok. Ada apa? Mayatnya hidup. Mana mayatnya? Saya nggak berani, dok. Saya nggak berani. Wi, Wi, apa-apaan sih? Mana ada mayat hidup? Kalian nonton film India pernah nangis? Oh, Mama sebelum orang Korea dia India dulu. Kok diem dong, mana palanya gede banget? I don't know why if I talk to somebody like my Oh benar. Oh badannya Denny Sumargo gitu ya. Cinta bagimu ampun pahitnya. Nonton bareng film bioskop Indonesia terbaik. Selama 24 jam non-stop. Hebat gak? Bikin baper. Nggak takut apa kehilangan aku? Itu artinya cinta. Kehangatan keluarga. Sayang. Menegangkan. Oh ya. Boran. Salah gue apa? Lu bikin sengsara adek gua, paham kagak lu? Nonton film kesukaanmu di channel bioskop Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Kamu di sini aja, nggak usah kesana. Kenapa bonekanya? Tapi ini pohon cerinya goyang-goyang. Ayolah Santi, please nginep rumah gue ya. Temenin. Putih, gue juga maunya gitu. Cuman lo kayak nggak tahu nyokap gue cerewet abis. Yang ada nih katanya, kamu sana nggak belajar main-main. Seru ah. Ayolah. Gini, gimana? Kalau lo aja nginep rumah gue, gimana? Ya iyalah, ini terus rumah siapa yang mau jagain? Ya kalaupun nyokap gue telepon, nanti di sini gak ada orang, dia bisa nyap-nyap ke gue. Kan gue disuruh jagain rumah sama mereka pergi. Mana sih lo? Ayolah dong. Ya udah deh, tapi ntar temenin gue teleponan ya ntar malam. Please, gue takut. Yaudah deh, Oke deh, udah malam nih gue pulang ya. Ya udah deh, ini tas lo. Hati-hati ya. lo tuh yang hati-hati di rumah. Hati-hati di jalan, awas ketemu. Iya deh. Teror ketok rumah tengah malam di daerah Condet. Daerah gue nih, berita apaan ya? Warga Condet ketakutan karena akhir-akhir ini mereka diteror oleh pocong yang mengetuk-ketuk rumah karena minta dibukakan tali pocongnya. Pocong itu mengetuk-ketuk pintu rumah saat tengah malam.
minta dibukakan tali pocongnya. Konon ada warga yang meninggal di daerah itu, tapi tali kain kafannya tidak dibuka sehingga digentayangan. Dan apabila tidak dibuka, orang yang dia minta untuk membukakannya akan berubah menjadi pocong. Oh. Aduh, apaan lagi, mana gue sendirian di rumah. Siapa? Ada orangnya. Tadi ada yang ngetok pintu. Halo Ria. Halo, Aduh, kebetulan banget. Lu lagi di mana? gue lagi di jalan. Lu mau nggak nginep di rumah gue? Ya udah, ntar gue ke rumah lo. Asik. Ya udah, gue tunggu ya. Tungguin aja ya. Iya. Berita brengsek nih. Takut. Siapa ya? Ria? Ria, aku tunggu dari tadi. Put, lo di mana Put? Putih, gue udah dateng nih. Ria, tolongin gue di sini, Ria. Ria, tolongin gue. Ria. Ria. Ria, gue di sini, Ria. Tolongin gue. Kita mulai dari sekarang, silakan. Sarapan pagi yang ayam bukan. Nagan betul. Rujak, buah rujak yang asam. Pas namanya Oki Lukman, bapaknya Haji Lukman. Ini Anwar BAB, bapaknya BAB. Alat yang digunakan untuk menggambar batik tulis adalah Tanting betul. Masuk ke rumah yang kedua di Arisan, kocok terus. kocok. Penampakan siluman jelas dan terseram. What is going on? Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik sosok menyeramkan ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Sus, harga kamar rawat inap di sini berapa, Sus? Ini mas, lihat.
Sus, saya di sini mau berobat, Sus. Bukan mau nginep di hotel. Ini apa nih? Harga mahal banget kamar. Maaf mas, emang segitu harganya? Ini tuh sama aja kayak harga kamar hotel. Apaan harga rumah sakit kamar kayak gitu? Nggak ada yang lebih murah, apa yang lebih jelek, apa nggak apa-apa deh, yang lebih kecil. Ada mas, kamar 305. Nomor 305 deh. Saya itu aja saya ambil, antar saya ke sana sekarang. Ayo. Mas, ada yang bisa saya bantu? Saya mau kamar 305, Sus. Anterin saya ke sana ya. Tapi maaf mas, sebaiknya jangan kamar 305. Kamar lebih mahal, nggak apa-apa kan? Ya, asal nyaman. Kenapa sih? Ada apa sih, Sus? Kenapa sih 305? Saya tuh nggak ada duit lagi, Sus. Udah deh, antar saya ke kamar 305 sekarang. Kalau mas masih pengen di kamar 305, tapi maaf mas, saya nggak berani buat mengantarnya. Soalnya... Hei. Sus. Suster. Suster. Sus. Suster. Hei. Suster. 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 Kamar 305 memang sudah dibersihkan, Mas. Tapi dari dulu banyak pasien yang mengalami kejadian mengerikan. Ya sejak itu... Udah, sus. Saya tuh nggak percaya sama yang kayak gitu-gituan, Sus. Udah deh, Sus. Bilang aja kalau suster pengen saya di kamar yang harga lebih mahal. Udah, Sus, saya nggak punya duit, Sus. Saya sekarang nggak enak banget badannya, ya. Sekarang suster antar saya ke kamar 305. Tapi, Mas... Udah deh, suster tuh ngoceh kayak gini bikin saya tambah sakit, Sus. Sekarang saya lagi sakit, suster ngebiarin saya di sini, Sus. Saya tambah sakit ntar. Udah, antar saya ke sana. Kalau Mas masih pengen di kamar 305, ya sudah, mari saya antar. Tapi kalau ada apa-apa, saya nggak berani tanggung jawab. Silakan. Ini Sus kamarnya. Iya. Nah kok? Oh iya Mas, kalau butuh apa-apa panggil saya aja ya. Permisi.
Tolong sus, saya mau keluar dari kamar ini sus, please sus. Tolong sus. Berita-berita terupdate seputar golf di tanah air. Saksikan Golf Headline Minggu jam 7 malam. Hanya di Golf Plus. Hai, welcome to Mata Viral yang akan menyuguhkan materi-materi yang sedang menjadi perbincangan baik di dunia nyata maupun maya. Akhirnya truk terdorong dan melaju ke arah depan dan baru berhenti setelah menabrak minimarket. Setelah kejadian itu si bapak udah nggak ada gitu, nggak tahu kemana. Halo, Assalamualaikum. Astagfirullah, ya Allah. Kamu di sini aja, nggak usah kesana. Kenapa bonekanya? Tapi ini pohon cerinya goyang-goyang. Capek deh ngelayanin Ibu Hamidah yang baru melahirkan itu. Masa dikit-dikit mau lihat bayinya? Nggak bisa besok apa? Ya maklumlah, kan baru anak pertama. Ya kalau itu ya sih maklum. Tapi dia selalu bilang, kalau nanti anak saya diculik gimana suster? Emangnya gampang apa nyulik di rumah sakit? Kecuali nih yang nyulik kuntilanak. Apa-apaan sih? Malam-malam bahas kuntilanak. Udah, nggak usah ribut. Mau kopi susu nggak? Ya maulah. Halo, iya Ibu. Tapi Bu, halo Ibu. Lagi-lagi dari kamar 304. Kamu aja deh yang ke Bu Hamidah. Kamu sendiri bikin kopinya ya? Iya. Aneh deh, baru kali ini ngeliat ibu melahirkan yang dikit-dikit pengen lihat bayinya. Ibu yang lain biasa aja. Bu Hamidah ngagetin saya aja. Bu Hamidah mau ngapain kesini? Saya mau ngeliat bayi saya, suster. Ya ampun Ibu, tadi kan udah lihat bayinya. Besok aja ya. Teman saya lagi di tempat Ibu tadi. Besok aja ya Bu, lihat bayinya. Saya maunya sekarang, suster. Sekarang. Ibu, teman saya lagi di tempat Ibu. Nanti ruangannya kosong. Besok aja ya Bu lihat bayinya. Saya maunya sekarang, suster. Saya kangen sama bayi saya. Yaudah, Ibu ke saya sekarang. Mari Bu. Loh, Iin kemana ya? Mungkin kamar mandi kali ya? Kenapa lagi sih? Biasa. Biasa apa? Ibu Hamidah tadi kesini mau lihat bayinya. Maksud kamu tuh apa sih? Maksudnya, tadi kenapa sih kamu nggak cepetan aja tempat Bu Hamidah? Tadi dia kesini loh lihat bayinya. Maksud kamu tuh apa sih? Ibu Hamidah kesini, aku udah capek ngurusin tuh orang. Nggak bisa besok apa? Tapi dia tuh tadi bersama aku di kamarnya. Nggak usah bercanda deh ya. Besok aku mau lapor sama dokter. Aku serius. Aku juga serius. Ibu Hamidah kesini. Tadi dia itu di kamarnya. Di sini. Ya sudah. Tenang ya. Terus kamu kasih lihat bayinya. Sekarang dia ada di mana? Tuh, ada di ruangan bayi. Malas aja nungguin.
Lagian aku juga udah bilang. Tadi itu Bu Anita ada di kamarnya. Hah? Iya. Terus tadi itu siapa? Kita ke ruang bayi yuk. Ya kita lihat aja ya. Yuk. Serial Squid Game, pasti udah pada nonton dong. Di serialnya, peserta diminta untuk melewati garis di dekat boneka penjaga yang menghadap ke pohon. Di Indonesia, permainan ini disebut patung-patungan yang punya konsep sama. Satu orang bertugas menjadi penjaga dan mengejar peserta lainnya untuk ditangkap. Di Korea sendiri, di dunia nyatanya ada juga menu sarapan mereka yang menu pendampingnya banyak banget, yang disebut bancak. Berita-berita terupdate seputar golf di tanah air. Saksikan Golf Headline, Minggu jam 7 malam. Hanya di Golf Plus. Di lereng Gunung Lawu ini diakini seringkali terdengar suara bising layaknya di pasar. Di balik keindahan dan kemegahannya, Gunung Ciremai menyimpan banyak sekali mitos dan misteri yang ditakuti banyak orang terutama para pendaki. Tempat angker ini dikenal sebagai Curug Seribu yang sudah banyak memakan korban jiwa. Malampir adalah sosok wanita yang melakukan ritual ilmu hitam untuk kekuasaan sehingga menguasai ilmu hitam di dimensi gaib. Mak Lampir, manusia yang memiliki kekuatan setengah manusia, setengah siluman, karena punya prinsip ingin hidup kekal dan abadi. Perwujudan nenek tua dengan kesaktian tinggi menjadi hal yang identik dengan sosok Mak Lampir. Kisah Mak Lampir berawal dari Gunung Merapi di Sumatera Barat. Dahulu kala, Mak Lampir adalah manusia, namun dia bersekutu dengan makhluk gaib untuk keabadian dirinya. Persekutuan dia ini membuat dia kekal di bumi. Perwujudan Mak Lampir sendiri beraneka ragam. Bagi orang yang pernah melihatnya, Mak Lampir merupakan sosok wanita yang cantik, namun keberadaannya sangat janggal. Dia berada di hutan belantara, di Gunung Merapi di Jogja. Mak Lampir sendiri juga di Sumatera Barat mempunyai hubungan erat terhadap 7 manusia harimau. Lain cerita dengan kepercayaan masyarakat Merapi di Jogja, Mak Lampir itu juga mempunyai anak buah yang cukup fenomenal bernama Grandong. Keberadaan Mak Lampir sampai kini menjadi sosok yang misterius baik di Gunung Merapi yang berada di Sumatera Barat dan Gunung Merapi yang berada di Jogja. Legenda Nenek Lampir atau lebih dikenal dengan sebutan Mak Lampir di Sumatera merupakan legenda masyarakat dari kaki Gunung Merapi atau Berapi yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam. Makhluk astral ini hidup hingga ribuan tahun sehingga dijuluki Mak Lampir. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, sosok ini juga mendirikan kerajaan iblisnya di puncak Gunung Merapi, Jawa. Mak Lampir ini adalah sosok manusia yang dikenal dalam mitos-mitos di sana. Punya kekuatan magic, setengah manusia dan setengah siluman. Sebab
Mak Lampir ini punya kekuatan sihir yang dapatnya dari alam kegelapan. Dia dalam ritualnya tidak pernah mempercayai keberadaan sebuah Tuhan, dan dia memuja bahwa unsur-unsur kegelapan, unsur-unsur goib, unsur-unsur jin adalah sumber kekuatannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Mak Lampir ingin hidup kekal. Konon, menurut cerita masyarakat sekitar, Mak Lampir merupakan manusia yang mencari jalan untuk dapat hidup kekal abadi. Dan akhirnya bersekutu dengan jin dan setan untuk mewujudkan semuanya. Asal-usulnya adalah seorang wanita Jawa yang diperistri oleh Datuk dari Sumatera. Dan mereka tinggal di Gunung Marapi. Namun seiring berjalannya waktu, wanita tersebut tidak ingin dikuasai oleh siapapun termasuk suaminya sendiri. Dia ingin lebih dari orang lain. Dia melakukan ritual dan tirakat, kita bisa lihat, karena dia tidak ingin tua. Hanya saja pada malam hari dia akan membutuhkan tumbal, yaitu darah bayi dan juga wanita hamil yang akan dihisap janinnya hingga mati. Ini adalah ilmu hitam. Jadi Umang itu adalah seorang manusia dulunya yang telah melakukan ritual hingga dikutuk menjadi seekor hewan yang berupa dengan seperti kera. Dia berbulu tinggi karena dia bisa menyerupai, bisa tinggi dan bisa kecil karena dia termasuk dengan jin atau siluman. Bulunya itu sangat lebat ya, seperti kera, matanya itu belok, dan perutnya itu sangat buncit. Apabila tempat dia terganggu, biasanya dia akan jahil, dan seperti dia tidak terima akan tempatnya itu diusik. Biasanya dia bertempat tuh di tempat-tempat yang sangat lembab, tempat-tempat yang sangat dingin. Bisa juga dia di tempat di dalam gua. Umang merupakan makhluk astral yang dikenal berasal dari dataran Karo, Sumatera Utara. Secara fisik, Umang memiliki fisik layaknya manusia biasa. Hanya saja tubuhnya kecil dengan posisi tubuhnya memiliki tumit terbalik. Sosok yang disinyalir memiliki umur ribuan tahun ini memiliki rupa yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk tua dan ada yang berbentuk layaknya kurcaci berjenggot. Jadi Umang perwujudannya adalah sosok kerdil, roh atau jin, seperti manusia, seperti siluman, jadi setengah manusia setengah siluman. Yang paling unik, kakinya terbalik, jadi kalau berjalan kakinya terbalik. Konon di tempat yang sering disebut dengan Lau Umang ini memiliki gerbang gaib yang terhubung dengan tempat tinggal Umang. Padahal secara kasat mata tempat ini hanya merupakan sumber mata air. Tapi anehnya, mata air ini tidak pernah kering walaupun kemarau panjang melanda. Salah satu rumah Umang yang paling terkenal dalam sejarah di provinsi itu adalah Gua Kemang. Kalau boleh saya sebut daerahnya adalah di Desa Sembahit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari mitos yang beredar di masyarakat, daerah ini sering dijumpai sosok Umang dengan bentuk kerdil. Dikabarkan Umang merupakan sosok hantu yang senang mengajak bermain manusia yang dijumpainya. Bahkan, Umang dapat masuk ke dalam tubuh manusia sehingga menyebabkan manusia tersebut bertingkah laku layaknya Umang.
pernah ke tempat ini 16 tahun yang lalu. Kali ini saya akan melakukan napak tilas. Apakah tempat ini masih mengenali saya? Dunia lain dijamin bikin kamu merinding. Emang kamu siapa? Pacu adrenalin dan jangan nonton sendirian. Hanya di channel Dunia Lain. Hantu suster ngesot dipercayai muncul pertama kali di salah satu rumah sakit yang berada di kawasan Jakarta. Karena di tempat inilah terakhir kali suster tersebut diyakini dalam keadaan hidup kemudian meninggal secara tidak wajar. Sosok ini biasanya muncul ada ketika di bangunan-bangunan rumah sakit atau bangunan-bangunan rumah sakit yang sudah terbengkalai. Penampakannya itu sesuai dengan keinginan goib itu sendiri. Ketika dia menginginkan cara dia berjalan, cara dia menampakkan diri atau mewujudkan diri, itu bisa seperti itu. Ada juga yang hanya sekedar duduk, muncul, hilang lagi. Tidak ada yang bisa memastikan asal-usul suster ngesot. Hanya beberapa informasi yang dihembuskan dari mulut ke mulut yang kemudian dipercayai sebagai sejarah munculnya suster ngesot. Saya sering mendengar cerita dari orang-orang mengenai suster ngesot ini sendiri. Ini awal mulanya berada di rumah sakit di Jakarta Pusat, rumah sakit yang paling pertama di Jakarta Pusat. Jadi ceritanya konon ada seorang suster yang dia hamil di luar nikah oleh seorang dokter, tapi tidak diakui, dan dia menuntut untuk dinikahi, tapi akhirnya dibunuh dan jenazahnya dimakamkan di salah satu ruangan yang memang sudah tidak terpakai lagi. Setelah mitos tentang suster ngesot beredar di tengah masyarakat, hampir di setiap rumah sakit terhembus kabar hantu suster ngesot gentayangan. Santer terdengar ketika berpapasan dengan suster ngesot, seluruh tubuh akan kaku, tidak bisa bersuara maupun bergerak. Setelah hantu tersebut lewat, baru orang yang berpapasan tersebut mampu menguasai dirinya kembali. Sekarang kita bisa lihat, ketika makhluk astral ini menyerap energi tulang belulang, kita tidak pernah tahu jenazah yang diserap ini adalah jenazah yang tabrakan, yang mungkin jatuh atau mungkin apa. Nah akhirnya dengan energi yang mereka dapat justru tidak sempurna. Oleh karena itu penampakannya seperti menyeret karena mungkin menyerap energi dari orang yang meninggal karena kecelakaan. Dan tidak lama kemudian makhluk astral tersebut melihat sosok suster. Jin itu amat sangat mudah sekali untuk mengcopy paste atau mengcloning penampakan yang ada di sekitarnya. Itu dia kenapa yang diambil suster, karena bajunya putih-putih atau apa, dan akhirnya mereka seperti menyeret. Disebut suster ngesot. Di lereng Gunung Lawu ini diakini seringkali terdengar suara bising layaknya di pasar. Tempat angker ini dikenal sebagai Curug Seribu yang sudah banyak memakan korban jiwa.
Bila Anda masuk ke kota Semarang dari arah selatan, Anda akan melewati Tanjakan Gombel. Bukit Gombel adalah sebuah kerajaan gaib. Sosok wanita tua bertaring, menyeramkan, berkulit keriput, kukunya panjang. Di balik keindahan pemandangan di Bukit Gombel, terdapat mitos yang berkembang di masyarakat bahwa masalah-masalah yang terjadi di kawasan Gombel berkaitan dengan hal gaib. Di bukit inilah konon letak lokasi Wewe Gombel berada. Beberapa orang menyebutkan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi kerajaan hantu. Hawa mistis sangat terasa di bukit yang diberi nama Gombel ini. Beragam cerita yang berkembang membuat banyak orang ketakutan untuk datang ataupun sekedar melintasi area menyeramkan ini. Di Bukit Gombel terdapat pasangan Genderuwo dan Wewe Gombel yang jelas sekali akan menimbulkan tempat itu sangat angker, menyeramkan, ditambah lagi dengan banyak sekali terjadinya kecelakaan. Ini menambah tempat itu sangat wingit dan menurut saya energi yang ada di dalam Bukit Gombel itu cukup kuat untuk energi negatifnya. Pada masa lalu di tanjakan ini memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Sosok hantu mengenakan gaun rok panjang warna putih dengan sengaja menabrakkan diri, menyeberang secara mendadak maupun melambaikan tangan di pinggir jalan menanjak itu. Penduduk sekitar percaya saat terjadi bencana longsor ataupun kecelakaan, makhluk-makhluk gaib tersebut sedang marah akibat daerah pertapakannya diganggu. Wanita yang memiliki payudara besar, yang memiliki rambut ikal, yang memiliki kaki seperti kaki kuda. Ada juga yang namanya popok wewe. Apa itu popok wewe? Popok wewe masuk dalam kategori pesugihan juga. Popok wewe jika diambil sama orang, ditemukan sama orang, misalnya orang yang menemukan adalah seorang pedagang, maka dagangnya akan lancar. Jika orang itu yang menemukan adalah seorang pengusaha, maka usahanya akan lancar. Itu mitos yang terjadi. Wewe Gombel sendiri adalah perwujudan dari makhluk astral yang mengambil energi manusia yang pernah hidup, di mana mereka merasa menyesal terhadap hidupnya, menderita karena tidak memiliki anak. Oleh karena itu, Wewe Gombel selalu menculik anak-anak manusia untuk dibawanya ke dimensi gaib.